Mau lihat apa? Mau lihat motor saya. Nih, ini motor saya. Yang belum tahu, motor YouTubernya ya. Nah, ini motor saya Honda Tiger tahun 2012. Racikan terakhir, motor yang paling oke menurut saya. Nah, motor ini sudah dimodifikasi untuk beberapa bagian ya, mulai dari kaki, mesin, dan juga aksesoris lainnya, walaupun tidak banyak karena motor ini dipakai buat touring. Nah, kalau mulai dari kaki dulu ya, dari bawah. Dari bawah itu saya menggunakan velg CB150R LED. Ukurannya 2,5 kali 3,5. Untuk dua depan itu 2,5, belakang 3,5. Ini velg gambot ya. Saya pengennya gambot kemarin sih, tapi karena budgetnya nggak ada, yang adanya. Oke, velg depan itu, nah sini aja deh langsung. Velg depannya itu, baik lah kameramen. Oke, maaf. Oke, untuk velg depannya itu saya bubut untuk di beberapa bagian ya. Nah, yang pertama itu di bagian kirinya saya bubut untuk menyesuaikan agar tidak terjadi gesekan dengan apa namanya? Oh ya, sok depan. Nah, bagian kanan itu dibubut di dudukan cakramnya itu sekitar 8 mili untuk menyesuaikan dudukan kalipernya di sok depan. Nah, untuk velg ini ukuran depannya 2,5, saya menggunakan ban IRC X1 ukuran 100/80 karena untuk menyesuaikan ukuran ban dan velg. Untuk menyesuaikan ukuran velg saya harus menyesuaikan ukuran bannya juga. Lalu untuk perubahan spakbor, karena sebelumnya Tiger ini menggunakan 18 ya, velg 18, saya ganti menggunakan 17. Jadi jelek lah pokoknya, udah aneh. Saya ganti menggunakan spakbor original CB150 yang old. CB150 pertama. Itu nggak PNP, sedikit penyesuaian tapi tidak banyak. Lalu naik sedikit di bagian depan itu saya sudah mengganti ini lah pamerannya dia jelek sedikit depan. Nah nih di bagian lampu ini untuk covernya masih original Honda, tapi sudah dirubah. Di bagian reflektor saya menggunakan Hella H4. Karena apa? Karena saya menggunakan lampu HID. Ukuran 55 watt di 5000 Kelvin. Oke, terangnya kayak gini nih. Terus, nah terang cuy, kelihatan kan? Udah habis baterai saya nanti. Oke, nah lanjut. Setelah lampu, saya untuk dudukan ini masih original, bawaan motor sangat aman, tidak ada masalah. Terus selanjutnya lampu sen. Lampu sen ini copotan ya, kemarin saya dapatnya itu 100.000 dapat 4 set. Ini original Kawasaki Ninja Double R, PNP depan sama belakang. Lalu lanjut ini untuk stang motor saya rubah menggunakan CB150 yang LED tahun 2019, karena untuk yang LED pertama kali sama yang kedua itu ada perbedaan stang ya ukurannya. Kalau yang pertama kali itu lebih pendek dan lebih kecil, nah ini sedikit lebih lebar. Lalu selanjutnya kalau untuk hand grip saya aftermarket ya, bukan yang mahal-mahal. Kalau ini yang mahal nih, handle couplingnya saya pakai original Tiger. Oke, lanjut untuk apalagi ya, variasi ya. Kalau khusus variasi saya menggunakan spion menggunakan original Yamaha, yang dimana dudukan sebelah kanannya sudah saya rubah menggunakan drag 14 khusus Honda ya. Kalau sebelumnya punya Yamaha saya potong, saya ganti untuk punya Honda karena modelnya lebih simple, tidak terlalu tinggi, jadi saya suka gitu. Selanjutnya ini speedometer saya menggunakan KLX 250 yang CBU. Nah ini ada sunburn ya. Oke ya, mohon maaf aja lah gitu. Dan semuanya berfungsi dengan normal, kecuali injektornya nggak mungkin hidup ya karena motornya masih karbu. Oke, lanjut. Kalau untuk pengereman depan saya masih standar, karena emang saya percaya kalau untuk standar punya Honda Tiger ini sangat maksimal ya, pengeremannya sudah oke. Lanjut, starter saya pakai punya Sabre yang udah nggak ada lagi ya. Ini, nah ini dua Racing Team soalnya. Set ya, nah, kuku style. Nah,
Terus lanjut nih di bagian gas spontan saya menggunakan YZ 125 YZ itu berapa ya? YZ 80 ya, 85 ya. Nah, YZ ini yang KW Super nih. Agak mahal sedikit belinya kemarin. Nah. Oke, untuk tangki masih standar. Terus tutupnya nih saya custom menggunakan punya NMAX Old, NMAX pertama kali nih. Berfungsi dengan normal seperti tutup Tiger pada umumnya, tapi untuk kuncinya tidak bisa disamakan dengan standarnya Honda karena berbeda motor juga dan pabrikan. Oke, nah lanjutnya nih yang berbeda dari yang paling kelihatan ini kosong tengah. Oke, kosong tengah. Kenapa kosong? Karena emang ada lagi fungsinya karena mesinnya sudah di-upgrade. Nanti saya jelaskan upgrade-nya apa aja sama buildernya langsung dijelaskan. Oke, tidak menggunakan filter karbu lagi karena memang tidak bisa digunakan lagi karena memang udah overpower ya. Sombong dikit boleh kan. Oke. Terus untuk aki saya rubah pindah ke bagian belakang. Di dalam sini nggak kelihatan ya karena kurang rapi juga sebenarnya, males. Lalu untuk di bagian gear. Untuk final gear saya menggunakan 1542 415 dari Triple S. Terima kasih Triple S. Endorse ya. Saya menggunakan Triple S. Rantainya itulah pokoknya rantainya warna biru. Dibeliin ya? Hah? Dibeliin? Ya dibeliin, terima kasih dibeliin. Oke, lanjut nih. Tadi kan kaki-kaki depan, selanjutnya saya sambil duduk capek. Kaki-kaki belakang saya menggunakan velg original CB150 LED juga. Di sini ada sedikit, kalau untuk velgnya tidak ada dibubut ya atau apa segala macam. Tapi untuk swing armnya sedikit dibengkek, sedikit dilebarin untuk menyesuaikan ukuran velg yang lebar. Dibengkekin sekitar 2 cm dari standarnya. Nah, kalau terus untuk perubahannya itu ada di bagian untuk setelan rantai saya menggunakan setelan rantai Verza. Lalu untuk asnya saya menggunakan as roda Fiction Advance, NVR, NVA, New Fiction Lightning sama aja. Yang penting bukan Fiction Old karena Fiction Old lebih pendek. Lalu selanjutnya kalau untuk nut gear tetap standar, tidak ada yang dibubut atau dipotong gitu ya, tetap menggunakan New Mega Pro karena kalau pakai Verza terlalu panjang. Nah, kalau untuk ini velg 3,5 saya menggunakan ban ukuran 130/70 menggunakan IRC X1 karena memang untuk durability-nya lebih enak karena penggunaan saya untuk touring ya, khususnya untuk touring dan harian. Saya menggunakan yang ban yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan saya, bukan hanya sekedar gengsi. Oke, ini logo komunitas saya, Civilian MC. Blar. Nah, ya, knalpot. Itulah pokoknya ya. Tahu dari mana belinya? Ya, full set, full system dari header sampai ke ujung sini menggunakan lampu racing. Terus, nah di sini ada rubahan nih yang tidak banyak orang tahu sebenarnya. Saya menggunakan cakram PCX yang 150, PCX lokal 150 yang bagian depan saya letakkan ke belakang. Sedikit perubahan di bagian baut cakram sedikit saya bubut ya, bukan saya bubut sih, saya gerinda. Nah, saya gerinda biar tidak mentok ke bagian kaliper. Nah, kenapa saya rubah ini? Ya udah biar keren aja. Kan kebetulan juga udah habis kemarin. Oke, itu aja ya kalau untuk sisanya udah semua. Ini juga sen juga masih punya Ninja saya sebutkan tadi. Kalau untuk step masih original karena memang penggunaannya untuk touring dan untuk ini ya bawa orang masih. Terus apa lagi? Udah, ini motor bercuci makanya saya review. Selanjutnya di bagian mesin nih langsung saya panggil buildernya yang mengerti soal mesin saya. Kita dirakit sama Astra Honda. Nah, yang merakit mesin saya menjadi maksimalnya mesin Tiger ini. Nah, sebelumnya Bro Indra ini nama aslinya Indra Komala. Nah, dia itu anak klub Tiger Bandung, anak TAB ya. Bagi yang tahu pasti tahu lah anak TAB. TAB itu klub Tiger pertama di Indonesia yang ada di Bandung. Lalu masuk di payungnya HTCI. Nah,
Bro Indra ini selain dia klub Bandung, dia juga seorang pembalap khususnya menggunakan Honda Tiger. Jadi bagi kamu yang orang lama lah ya, kalau orang baru mana kenal. Orang lama, Bro Indra ini sudah memenangkan banyak event balap, terutama Kejurnas ya. Kejurnas ya, mendapatkan juara 1. Banyaklah podium ya. Langsung saya tampilkan nih. Masuk Bang. Nah, ini dia ya. Pembalap-pembalap tadi yang sudah saya tampilkan tuh. Nah, ini dia. Selamat malam ya. Pagi, siang, sore, malam untuk Bro Indra nih. Lagi siang-siang. Apa kabar, Bang? Buruk. Buruk ya. Melihat muka Anda buruk. Saya buruk. Nah, Pak, saya ganteng. Bang. Saya pede ya. Oke, ini mesinnya nih Bang Indra nih. Apa aja yang Abang berubah, Bang? Kok malah motor saya kemarin jelek, Bang. Tiba-tiba keren. Abang Indra yang bikin, apa aja yang baru berubah di motor saya? Coba jelaskan Bang ke orang-orang nih. Ya, ini Tiger nih ya, Tiger. Bang Indra ini udah profesional di segala motor, khususnya Tiger, karena emang sudah lama Bang Indra ini main motor. Ya, bagi yang kenal pasti tahulah Bang Indra ini kayak mana kualitasnya, jangan diragukan lagi. Nah, ini mesin langsung Bang Indra ngerjain dari 0 sampai maksimal. Ya, mulai dari rasio semuanya Bang Indra setting. Nah, Bang Indra akan menjelaskan nih secara detail gimana sih membangun mesin, terus apa aja yang dirubahnya. Oke Bang, silahkan. Saya nggak tahu soalnya Bang. Mesin Astrea Grand ini Ya, mesin Tiger ya? Enggak Bang, ini mesin apa? Triseda roda 3. Mesin Tiger ini apa ya? Saya ubahnya itu dari bawah dulu ya. Kalau rasio dibuat berat untuk atasnya, terus kalau magnet dibubut. Kalau untuk koplingnya kita ganti kampas koplingnya sama per koplingnya. Oke. Terus untuk kuruk asnya udah naik ya. Udah naik. Naik 2 mili. Pistonnya ini ukuran 68 jenong. Oke. Waktu di buret kompresinya di 10,8. Standarnya Tiger kan 9:6. Selama ini 10,8. Ya. Kalau bisa engkol silahkan, kalau kaki terbalik gitu kakinya. Nah. Kalau nggak ada kaki? Iya, kan ada kaki ya mohon maaf. Gelap. Gelap, iya. Diko dibatiin lampunya sama Oke. saya. Nah. Terus itu apa lagi ya? Karbu dia Karbu. pakai ini pakai RC3. RC3 RC3 ukuran 328 ya, Pak ya? 28 Pak. PPK PWK, jenisnya ke PWK. Tadi lupa saya bilang kan. Nanti masukkan ya kameramen. Ini dia kamera. Ya, mau nanya tadi Pak. Apa tuh? Kenapa magnet dibubut? Nah, kalau orang nanya nih, apa sih magnet dibubut buat apa sih gitu ya? Orang awam nggak tahu kan. Ya, jelaskan sekarang. Oke, kalau Tiger sebenarnya torsinya udah bagus. Oke. Nah, cuma saya pingin, ini kan pistonnya besar, terus yang kedua juga nokernya agak profil agak gendut. Jadi saya tuh pinginnya ngejar torsinya agak cepat gitu. Jadi motor Pak Arif nggak bakal ketinggalan kalau ngajar. Pak Arif kan guru ya? Iya, saya ngelu. Guru apa? Guru silat. Hah? Oke, terus pistonnya pakai 68, Jenong. pakai Vim yang forget ini, terus klepnya masih standar, cuma saya bubut, saya di tengahnya saya ringanin, tujuannya biar lebih cepat, tutup bukanya. Oke. Terus kalau nokernya custom. Kalau mau silakan. Bro Indra punya segala resepnya. Mau kebutuhan harian, touring, balap, drag, silakan sama Bang Indra nih. Kalau durasinya klep X-nya itu 58 TMB, terus kalau nutupnya 25 derajat sebelum tiba di atas TMA ya. Oke. Terus kalau untuk untuk klep in-nya itu kebalikannya. Sebenarnya ini profilnya kembar dagingnya. Jadi TMA-nya untuk ini itu 25 derajat, kalau untuk TMB-nya nutupnya sebelum 58 derajat. Oke.
Terus liftnya ini saya buat di 8,9. Liftnya 99. 8,9 termasuk tinggi lah, tapi rata-rata 9. Kalau untuk motor balap tuh biasanya di Sentul 9. Berarti dia bisa bahas untuk kita bang? Wah cukup lah. Bisa, Terus ya? bukaan kletnya, overheadnya untuk jaraknya itu 3 mm. Terus apa lagi nih bang? Di bagian mesin yang belum kita nyentuh. Udah- Oh iya, udah kemarin di-coating. pelek klepnya udah diganti juga mulai Koizumi ini. Koizumi ini. Terima kasih Koizumi. Om Budi dong. Om Budi Koizumi telah support saya. Jangan lupa perkoplingnya. Kirim lagi bang. Buat saya juga bang, saya juga mau Kamu siapa? Supra GTR. Kamu. Terus ini apa lagi? Apa lagi bang? Dari porting polish. Reporting polis. Berarti udah maksimal kali ini Iya, bang ya. udah. Bak kopling sama Bang Anit juga di sunblast. Sunblast ya. Terima kasih kepada Bro Indra yang sudah sunblast. Ya. Sunblastnya di mana? Nanti kita share di bawah. Di bawah ada. Di bawah mana? Di bawah. Di bawah lah. Iya. Jauh kali. Terus apa lagi? Udah. Oh ya, pengapiannya saya majuin itu aja. Maju tak gentar. Jadi kalau dibilang motor nih kuat dari bawah sampai atas. Tapi pernah touring nggak Pak motornya? Wih, motor ini pernah dibawa touring, tapi bukan saya yang bawa, motornya yang berangkat. Yang berangkat Bro Indra, ya. Motor ini telah touring, ya. Motor ini dibangun sebenarnya udah lama, ya. Tapi ada perubahan Udah selanjutnya, ya. Udah setahun, terus dimaksimalkan lagi di finishing lah gitu. Di finishing sedikit sama Bang Indra lagi kemarin. Itu di tahun 2020 pada bulan Juli akhir dimaksimalkan mesinnya. Motor ini motor touring ya, motor capek sebenarnya. Motor saya ini motor capek, udah berasap, udah lemah. Ya, saya minta tolong sama Bang Indra untuk merestorasi mesinnya. Bukannya restorasi, malah jadi up mesinnya. Aduh, saya nikmat sekali. Ya. Jadi kasih, enak. Bang Indra. Jadi enak. Ya, itu kata orang jadi enak tuh. Jadi enak. Bayar nggak Pak? Enggak. Gua bayar. apa racing team? Saya rugi. Iya. Kamu juga dua apa? Oke, nah di mesin ini Oli apa nih? olinya terima kasih kepada Liqui Moly. Oh, Liqui Moly. Yoi, Liqui Moly selalu. Liqui Moly emang paling the best lah gitu. Saya jujur ya kalau itu ya. Liqui Moly emang lebih Bapak baik. pintar marketingnya. Iya, tolong lebihin lagi olinya ya. Bang. Saya juga mau. Nggak usah. Oke, nah setelah itu Kampasnya apa nih? kampas koplingnya saya menggunakan KX85. Agak jahat ya, tapi sebenarnya tidak ini. Tapi oke lah gitu, untuk pemakaian sangat enak gitu ya. Terus pair clamp-nya juga udah ganti juga yang punya Koizumi juga. Terima kasih Budi Koizumi, kirim lagi ya. Iya, saya juga mau. Selanjutnya kamu kirim terus. Selanjutnya setelah mesin ini direstorasi sama Bang Indra, mesin ini inrayen sebentar aja karena emang kebutuhan saya motor ini untuk kebutuhan kerja sebelumnya. Nah selanjutnya emang karena ada waktu touring ya, motor ini sebenarnya belum inrayen secara maksimal. Terus dibawa Bang Indra ke Sabang. Jadi mesin ini dites langsung ke Sabang ya, bukan di Bangkinang atau di sirkuit atau segala macam San Muri, nggak ada lewat. Ini langsung dites di Sabang ya. Kalau motormu bilang udah kirim, udah kencang segala macam, kalau dites ke Sabang masih berhenti tengah jalan, nggak usah lah. Lewat. Ada ya. bukti ya? Pokoknya. Ada bukti semua fotonya, videonya nanti saya tampilkan Motor sedikit. nggak ada trouble ya? Alhamdulillah. Motor no trouble, open filter, karbu terbuka, kondisi hujan, pokoknya kondisinya udahlah. Kalau dibilang nggak masuk akal, tapi motor ini normal, tidak ada masalah, tidak ada PR, jantan lah kalau kata orang ya. Nah, Bang Indra ini memang punya spek mesin yang durabilitasnya diutamakan. Allah. Sok-sokan durabilitasnya memang diutamakan. Jadi memang pembangunan perakitan mesin ini kalau khusus Bang Indra ya, selain memang performanya yang dikejar, terutama juga masalah durabilitas. Ya, jadi emang ngebangun mesin itu bukan sekedar ngejar performa, tapi performa oke, maksimal, tapi di awal aja, tapi tidak mendapatkan durabilitas yang maksimal. Selain dari cara penggunaannya yang tidak pandai ya mungkin ya. Nah, terus juga emang asal-asalan makanya. Nah, tapi Bang Indra ini on point, segala hal di dalam mesin ini diperhatikannya, mulai dari sisi-sisi pengapian,
geser-geser segala macam gitu. Dihitungnya secara maksimal hingga mendapatkan durabilitas yang maksimal, power yang oke, sehingga motor ini diajak kemanapun siap. Ya kan Bang ya? Ya. Bapak muji saya terus ada maksud ya Pak? Ada Bang, nanti rakit lagi mesin satu lagi. Aduh, ya. Oh pinter. Bang, terbang, jangan terbang. Nah, itu. Emang dirasakan ya, saya juga merasakan langsung setelah Bang Indra pulang dari Sabang, motor ini alhamdulillah no PR, bahkan lebih maksimal lagi. Ya, setelah Bang Indra pulang, ya cuma sekedar bersihin piston aja karena berkerak, namanya juga pemakaian jalan jauh ya. Jalan jauh, ke Sabang loh, ke Sabang ya. Bukan ke Bangkinang atau San Muri Kilo 9. Ke Sabang ya, Kilo 9 tuh cuma pengen ngopi sama kami Bang. Maaf ya. Hijau matu sampai. San Muri yo, kan naik ke 9, aden tiap sore. Nah, dulu. Jadi motor mau dijual apa enggak Pak? Hah? Aduh, motor tidak akan dijual Pak. Kalau mesinnya dijual? Mau dijual kalau laku oke. Kalau oke? Iya, kalau oke, cocok harga lewat. Kalau mesin Tiger kemarin 4 juta dijual kenapa tuh Pak? Aduh, Kondisi gak sadar Pak? lagi butuh otak orangnya Pak. Yang jual nggak ada otak. Motor udah bagus-bagus dijual mesinnya. Nah itulah saya orangnya. Oke, apalagi ya? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bang Indra yang sudah memaksimalkan mesin motor saya untuk penggunaan harian, touring, untuk racing pun oke juga. Ya paling setel dikit lagi udah maksimal, nggak perlu yang harus turun mesin segala macam gitu. Ini di dyno Pak ya? Dari dyno Awalnya? mendapatkan horsepower sebesar 29,8 HP ya. Berkat Koizumi sama Iya, Liqui berkat Moly. Koizumi dan Liqui Moly. Memang pengaruhnya Liqui Moly ini bukan menaikkan HP, tetapi memaksimalkan kinerja mesin itu menjadi sejatinya dia gitu. Yang misalnya dekat kali Bang. Nah, Kalau busi NGK nih Pak ya? NGK, selalu NGK. support ya? Selalu support. Terima kasih NGK, kirim lagi sekotak. Bagi Iya. sekop. Baju. Pak Zul namanya? Iya, Pak Zul, terima kasih Pak Zul atas busi NGK-nya, sangat bermanfaat buat saya. Rekening masih lama ya? Rekening masih yang lama Pak. Pak Indra tawa-tawa aja. Oke, terima kasih juga kepada Pak Budi Koizumi, Om Budi Koizumi ya, telah memberikan part yang sangat bermanfaat. Ya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kalau Sago ada support Pak? Aduh, Sago ini lumayan banyak ya, terutama untuk listrikan. Nah, buat kamu nih ya, walaupun orangnya nggak ada nih Sago Custom nih, saya sedikit merekomendasikan buat teman-teman semua yang ingin Berdoa untuk Sago. ya berdoa untuk Sago dimulai. Enak gitu Bang. Ya untuk Bang Sago ya, namanya Bang Rido, dia punya bengkel custom Sago Custom di jalan Meranti. Jalan Meranti, Jalan Durian, Gang Meranti. Nah, di sana ada Sago Custom, dia spesialis untuk customisasi motor. Ya, untuk custom motor mau rubah-rubah apapun atau sekedar masalah kelistrikan, misalnya mau pasang lampu tembak, klakson custom segala macam, bisa langsung diserahin ke Sago Custom. Insya Allah rapi, pemasangan sempurna. Segala masalah ya? Segala masalah tidak terpenuhi. Iya. Masalah rumah tangga bisa ke Sago? Enggak. Sago yang pusing. Iya. Aduh, Bapak. Masalah rumah tangga. Oke, sekian saja ya. Pak, saya kerja dulu Pak ya. Bapak Iya, mau iya, gitu. terima kasih Pak. Terima kasih, Aduh, Pak. ya terima kasih Itu Pak aja Indra. tunggu soalnya. Jadi itu jetnya jangan jauh-jauh. Nah, terima kasih kepada Bang Indra yang sudah memaksimalkan mesin motor saya. Ya, kebetulan juga baru dicuci makanya saya review ini motor. Nah, sebelumnya kotor makanya nggak saya review. Apalagi ya, terima kasih buat semua rekan-rekan yang telah membantu saya yang tidak bisa saya review satu persatu. Pacar Pak? Ada. Ada. Di sini dia cuma ya. Iya, Aca di sini ya, membantu duduk di belakang aja biar rame ya. Terus terima kasih kepada orang tua saya terutama ya, karena dia membelikan motor saya soalnya. Kalau tidak ada orang tua saya tidak mungkin saya punya motor ini. Oke, sekian dari saya mereview motor sendiri ya kan. Hahihi. Udah lah, matikanlah kameramen.